Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngolok season 7. Baik, sahabat masjid di rumah. Sebelumnya saya mohon izin perkenalan. Nama saya Dendia Cahaya Mardika. Saya di sini sebagai host dan di sini ada pemateri saya, pemateri di sebelah kanan saya. Silakan perkenalan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid, perkenalkan nama saya Aris Risnandar. Untuk alamat, saya tinggal di Cibenying dan kesibukan saat ini adalah beraktivitas sebagai pengajar di salah satu sekolah. Itu mungkin ya. Baik, kita lanjut aja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja penyampaian materi, yaitu materi tentang pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Baik, silakan Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Robi wabarakatuh. sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan segala nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah berkat karunia-Nya kita bisa sampai di Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sahabat masjid rahimakumullah, pada kesempatan Ngolok season kali ini saya dipercaya oleh para panitia ya untuk menyampaikan materi tentang cara menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Tentunya, setidaknya kita dilahirkan oleh Allah, saat nanti kita usia sudah remaja, sudah dewasa, itu pasti kita akan menjadi pemimpin. Minimalnya apa? Pemimpin di dalam keluarga. Tentunya, dalam kita mempersiapkan diri menuju ke sana, kita harus mempersiapkan dari sekarang. Ya, nah, sahabat masjid, perlu kita ketahui bahwasanya pemimpin itu sudah tidak aneh mungkin ya. Selalu kita dengar di mana-mana gitu. Apa sih arti pemimpin? Pemimpin itu adalah salah satu kemampuan ya yang dimiliki oleh seseorang sih sebenarnya itu sih. Jadi pemimpin itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Tentunya pasti semua orang khususnya yang ikhwan nanti akan ditakdirkan menjadi pemimpin. Tapi bagaimana seorang ikhwan itu bisa memaintain dirinya agar bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istri, anak-anaknya gitu. Makanya perlu kita belajar bersama di sini untuk menguatkan diri untuk mempersiapkan nanti kita ke arah yang ke depan. Mungkin untuk segmen yang ini, untuk Ngolok season ini, saya pribadi akan menjelaskan lebih ke pemimpin di dalam organisasi ya. Karena kebetulan Ngolok season ini khusus dibuat oleh remaja masjid, oleh organisasi. Tentunya ini bisa menjadi brainstorming atau menjadi motivasi bagi sahabat masjid di luar sana yang memiliki jiwa ingin menjadi pemimpin di dalam organisasi itu. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam menjadi pemimpin yang amanah. Amanah ini sudah kita ketahui adalah dapat dipercaya tentunya. Ada beberapa trik, ada beberapa step yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita harus punya prinsip terapkan prinsip the buck stop with me. Apa sih itu? Kira-kira? The bus. Jadi
the buck stop myth itu ketika ada salah satu problem di dalam organisasi kita atau mungkin di lingkup keluarga kita, itu cukup di stop di kita. Jadi jangan sampai anggota kita itu mengetahui bahwasanya kita sedang ada trouble, ya, ada problem gitu. Sehingga mereka itu akan memberikan kepercayaan kepada kita bahwasanya oh ternyata pemimpin kita atau ketua kita orangnya lancar-lancar aja, nggak ada masalah, nggak ada, padahal di dalam hidupnya pasti banyak masalah gitu. Tapi dengan kita mempunyai prinsip seperti ini, itu menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin itu berarti bertanggung jawab. Artinya apa? Anggotanya atau keluarganya jangan sampai tahu apa yang menjadi permasalahannya. Jadi selama dia masih bisa untuk mencari solusi, mencari problem solving dari masalah tersebut, insya Allah itu akan menjadi langkah untuk bisa menjadi pemimpin yang amanah. Jadi sahabat masjid di rumah, kalau sahabat masjid ingin menjadi pemimpin, ini salah satunya adalah harus memiliki prinsip tidak melemparkan masalah kepada yang lain. Ya, itu yang pertama sahabat masjid. Lantas untuk realitanya di dalam organisasi ataupun di dalam lingkup keluarga ini selalu banyak masalah. Ya, masalah dari suami, dari anak, dari istri, tentunya ini harus di-maintenance oleh kepala keluarga gitu. Selanjutnya, cara yang kedua untuk mewujudkan pemimpin yang amanah itu adalah berikan clear ekspektasi. Ya, jadi di dalam organisasi itu kita harus memberikan ekspektasi yang jelas. Artinya apa? Di dalam organisasi kita, khususnya mungkin di remaja masjid, pastinya itu memiliki visi dan misi. Nah, dari visi misi tersebut harus jelas. Jadi jangan abu-abu. Ketika abu-abu itu akan memberikan pengalaman kepada anggota kita bahwasanya kita itu tidak memiliki jiwa pemimpin. Tapi dengan kita memiliki ekspektasi yang jelas, artinya punya arah yang jelas, maka anggota organisasi kita itu akan terbawa, ya, bisa jadi lebih ke open minded gitu. Jadi sahabat masjid, kita harus mempunyai ekspektasi yang jelas. Artinya apa? Ini organisasi kita atau keluarga kita tuh mau dibawa kemana sih gitu, ya. Untuk sahabat masjid, saya untuk spesial ngulek kali ini, saya akan membahas lebih ke spesifik ke dalam organisasi, ya. Ini supaya menjadi motivasi bagi organisasi-organisasi di luar sana. Jadi berikan ekspektasi yang jelas terhadap organisasi yang kita sedang melaksanakan, gitu. Entah itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Setidaknya itu menjadikan rules untuk anggota organisasi mempunyai pegangan dalam melaksanakan organisasinya. Itu ya, ngerti ya. Jadi untuk yang poin kedua itu adalah clear ekspektasi. Artinya apa? Memberikan ekspektasi yang jelas kepada anggota kita. Mau kemana organisasi kita akan dibawa. Nah, ada caranya untuk memberikan ekspektasi yang jelas itu. Saya punya ada, ya saya singkat menjadi SMART. S-M-A-R-T. Nah, yang pertama, S pertama itu adalah spesifik. Nah, jadi jelas kalau kita mau ekspektasi, kita harus punya spesifik nih. Karena apa? Kalau kita nggak spesifik atau misalnya kita terlalu global, itu akan membuat kebingungan di dalam organisasi kita. Ya, jadi harus dijelaskan dulu apa sih langkah awal spesifik. Program apa yang menjadi skala prioritas kita, gitu ya. Jadi hal yang pertama dilakukan untuk memberikan ekspektasi adalah dengan memberikan spesifik, gitu. Membuat sesuatu itu secara spesifik. Misalnya kita mau membuat program jangka pendek ini, harus ada tuh, harus jelas, spesifik gitu. Jadi jangan sampai umum. Kalau umum itu tidak akan tidak akan mudah dicerna gitu. Kemudian yang kedua adalah M, itu kepanjangan dari measurable, ya, yaitu adalah terukur, ya. Artinya terukur itu berarti
kita sudah menganalisis dong selaku pemimpin. Karena nggak mungkin seorang pemimpin itu membuat planning tanpa ada perhitungan gitu. Jadi sahabat masjid kalau mau jadi pemimpin, anggota itu baru berpikir satu, pemimpin itu harus 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke depan gitu. Karena apa? Ya itulah fungsinya seorang pemimpin itu harus punya pengetahuan yang lebih. Ketika pengetahuan kita sama dengan anggota kita, ya otomatis organisasi kita itu akan flat. Itu ya. Jadi kita harus mempunyai target yang terukur. Itu. Kemudian yang ketiga itu A. A-nya ada achievable atau dapat dicapai. Jadi ini masih berhubungan dengan target ya. Karena di dalam organisasi itu kita harus bisa memilih mana target yang bisa kita capai segera, mana yang belum bisa dicapai segera gitu. Jadi kita harus bisa membagi-bagi mana skala prioritasnya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu adalah R. R ini adalah relevan. Relevan itu apa? Relevan itu harus berdasarkan searah dengan visi misi kita. Gitu. Jadi di kita itu banyak, di organisasi kita itu visinya kemana, tapi untuk programnya itu kemana. Sehingga tidak sejalan gitu. Jadi kalau misalnya bisa dijelaskan itu seperti melawan arus. Ketika melawan arus itu ya nggak akan jadi program yang unggulan gitu. Tapi kalau kitanya sejalan, ya itu pasti akan bisa searah dengan visi misi kita. Jadi teman-teman sahabat masjid harus memiliki visi yang relevan dan program yang relevan dengan visi dan misi. Kemudian yang selanjutnya adalah time bound. T yang terakhir adalah time bound. Time bound itu adalah tenggat waktu atau target, deadline. Ya, kita harus punya deadline. Misalnya kita punya suatu program itu harus jelas deadline-nya tanggal berapa harus selesai, tanggal berapa harus publishing, tanggal berapa kita harus mendatangkan orang, tanggal berapa itu harus dievaluasi. Sehingga di dalam organisasi itu ada rules yang kita pegang. Itu ya. Sahabat masjid, cara untuk membuat ekspektasi yang jelas dengan menggunakan cara SMART. S spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mewujudkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab itu adalah menjaga psikologis. Psikologis siapa aja? Tentunya psikologis kita selaku ketua, selaku pemimpin. Yang kedua adalah tentunya psikologi dari anggota kita. Gitu. Psikologi itu lebih kemana? Lebih ke mungkin moodnya gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa membuat suatu program yang lebih bervariasi sehingga menimbulkan semangat dari setiap anggota untuk mengikuti organisasi tersebut gitu ya. Jadi pemimpin harus bisa menjaga psikologis ya. Makanya kadang-kadang seorang pemimpin itu ada mood, ada tidak mood gitu ya. Kalau mood itu pasti ongoing membuat program, tapi kalau nggak mood kayaknya stuck deh gitu ya. Oke, yang selanjutnya untuk cara menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab itu adalah seorang pemimpin harus memiliki integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu ya seperti kan salah satu di integritas adalah kejujuran, ya, kemudian profesionalisme, kemudian mempunyai pengetahuan yang banyak gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki integritas. Artinya integritas itu ya harus mengarah ke yang positif gitu. Jadi jangan sampai kita memilih seorang pemimpin itu yang nggak jelas gitu harusnya. Karena apa? Kalau misalnya pemimpin nggak jelas, ya bagaimana kita bisa tahu pemimpin itu integritas gitu. Jadi kita harus cari pemimpin itu yang benar-benar ya jelas lah gitu. Latar belakangnya seperti apa, pengalaman organisasinya seperti apa, background dari mungkin riwayat pendidikannya seperti apa, sehingga itu bisa menjadikan pemimpin itu menjadi integritas gitu ya. Selanjutnya yang kelima itu kita seorang pemimpin harus bisa pengembangan tim atau bisa mengcoaching ya. Jadi karena gini konsep di dalam organisasi itu nggak mungkin kita selalu menjadi seorang ketua, betul kan? Betul. Sampai kapanpun itu nggak bisa.
ya ada waktunya seorang ketua itu harus membuat kaderisasi. Nah, caranya adalah dengan coaching. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa coaching. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika ketua itu tidak melanjutkan lagi, maka itu bisa diganti dengan kader yang baru. Ya. Makanya alhamdulillah di Masjid Al-Huda untuk pengembangan kaderisasinya berjalan dengan baik, ya. Sehingga program masjid selalu makmur, gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu harus bisa ini mengelola sumber daya yang kita miliki, gitu. Jadi by passion, gitu. Misalnya sekarang Adias passionnya di mana? Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memposisikan gitu. Ini bagiannya ini cocoknya di program ini cocoknya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nanti akan lebih semangat. Nah, ketika salah satu anggota kita sudah menguasai salah satu bidang, itu jangan sampai terus-terusan disimpan gitu. Kita harus dirubah, kalau di saya ditukar lah. Misalnya Adias basicnya adalah misalnya di digital. Nah, nanti ada waktunya untuk ditukar di mana posisinya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti Adias itu memiliki beberapa keahlian gitu. Jadi jangan stuck satu keahlian. Betul, jangan stuck. Karena kalau udah stuck, ya moodnya kita akan hilang gitu. Tapi kalau kita mencari yang baru, insya Allah itu akan selalu kita semangat untuk belajar di dalam organisasi tersebut, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengelola sumber daya yang dimiliki oleh organisasinya tersebut, gitu. Sehingga apa? Sehingga organisasi itu bisa maju bersama. Jadi di dalam organisasi itu tidak ada yang disebut dengan Superman. Tidak ada. Jadi di dalam organisasi itu harus super team. Super team. Jadi super team itu artinya ya semua gitu, maju semua gitu, ya. Itu dalam organisasi. Nah, itu mungkin Adias ada 5 ya cara untuk menjadikan kita pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Insya Allah 5 tips ini kalau misalnya diterapkan atau diamalkan, ini bisa mewujudkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Tuh, mungkin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aris Iskandar. Jadi sahabat masjid semua, mohon kalau kalian yang di rumahnya menjadi pemimpin keluarga atau pemimpin organisasi di luar rumah, jadi terapkan yang 5 tadi, yaitu SMART, ya teman-teman sahabat masjid. Baik, mungkin segmen pertama telah selesai. Jadi kita lanjut ke segmen koma. Jadi jangan kemana-mana sahabat masjid, tetap di Ngolok season 7. Kembali lagi di Ngolok season 7. Baik sahabat masjid di rumah, kali ini kita memasuki segmen koma, komentar sahabat masjid. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya dari sahabat masjid. Kita pilihnya cuma satu pertanyaan saja, yaitu bagaimana sih masalah untuk mengatasi masalah antara kepentingan pribadi dan amanah publik dapat memengaruhi integritas seorang pemimpin. Ya, oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan dari sahabat masjid, tentunya hal ini tidak akan bisa terhindarkan dari yang namanya organisasi ini, ataupun selain organisasi lah pokoknya. Mau apapun itu pasti tidak akan terhindar yang namanya adalah dibentrokan dengan kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Ini pasti akan terjadi di setiap pemimpin, ya. Tentunya agar integritas kita ini bisa tetap terjaga, tentunya kita harus bisa menimbang dengan baik, dengan matang, gitu.
Kadang-kadang apapun keputusan itu pasti ada salah satu yang dikorbankan. Jadi dalam mengambil keputusan seorang pemimpin itu tidak bisa rata semua gitu. Maksudnya semua menerima. Pasti ada saja yang tidak menerima. Nah, tentunya dengan cara kita menimbang dengan matang, memperhitungkan dengan matang, insya Allah kita tetap bisa menjaga integritas kita. Intinya apa? Intinya kita lihat dulu sekali prioritas kita, mana nih yang lebih prioritas. Walaupun semuanya itu prioritas, tapi pasti ada saja istilahnya nilai lebih dari masing-masing problem tersebut gitu. Misalnya contoh kita dibentrokan dengan masalah orang tua sakit, sedangkan kita ada rapat. Nah, kita lihat aja gitu mana yang bisa dicari solusi gitu. Tentunya kalau misalnya kan kita di dalam organisasi punya wakil, punya teman yang lain gitu, sehingga kita bisa mendirect keputusan kita kepada teman kita gitu. Itu sih salah satu cara supaya integritas kita tetap terjaga. Intinya apa? Kita jangan lepas dari yang namanya bertanggung jawab. Kalau kita sudah bertanggung jawab, walaupun semua dibentrokan secara bersamaan, insya Allah kita akan tetap terjaga integritasnya gitu ya. Jadi intinya harus bisa menimbang mana yang lebih bisa diprioritaskan gitu sih. Jadi gitu ya sahabat masjid semuanya. Pertanyaannya sudah dijawab. Jadi segmen kedua ini hanya sampai sini saja. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngolek Season 7. Kembali lagi di Ngolek Season 7. Jadi kali ini di segmen 3 ini kita memasuki segmen kesimpulan dan quote of the day. Jadi gimana Aris kesimpulan dan quote of the day-nya? Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada Ngolek season kali ini tentunya setiap orang itu khususnya ikhwan dilahirkan menjadi seorang pemimpin, tentunya kita harus mempersiapkan diri dari sekarang sehingga ketika nanti pada saatnya kita benar-benar menjadi seorang pemimpin, kita sudah siap dengan segala ilmunya. Mungkin dengan tadi sedikit memberikan tips cara untuk menjadi pemimpin yang amanah, ini bisa menjadi sharing untuk teman-teman di luar sana gitu. Selanjutnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada sahabat masjid yang selalu eksis mendukung semua program-program yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Huda. Salah satunya adalah program Ngolek. Dalam penyampaian materi, jikalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena di sini kita adalah forumnya ataupun tempatnya adalah kita harus sama-sama belajar gitu ya. Saya pun masih belajar, teman-teman masih belajar, jadi kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pintar di dalam kehidupan ya. Selanjutnya sahabat masjid ada salah satu quotes of the day yang akan saya berikan kepada teman-teman sahabat masjid, yaitu adalah leadership itu bukan soal flexing kekuasaan di bioprofil, tapi soal seberapa kuat pundakmu menahan beban saat badai datang. No cap, just accountability. Itu mungkin untuk quotes of the day. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aris Risnanda telah menyampaikan materi di Ngolek pada episode hari ini. Sahabat masjid, jangan kemana-mana, saksikan Ngolek pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu di channel YouTube Masjid Al-Huda Cibenying. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.